Bagaimana kalau saya bilang ada sebuah negara di Eropa tempat makan malam baru dimulai pukul 10 malam? Orang-orang saling melempar tomat kepada orang asing hanya untuk bersenang-senang. Dan ada juga yang merayakan hidup dengan berbaring di dalam peti mati, seolah-olah mereka sudah meninggal. Kalau Anda mengira Spanyol hanya tentang flamenco, layanan hiburan dewasa, dan pantai, bersiaplah. Di akhir video ini, Anda akan melihat sisi Spanyol yang bahkan sering luput dari perhatian para pelancong yang sudah berkali-kali datang. Spanyol adalah negara yang anehnya bisa menyeimbangkan hal lama dan hal baru, tradisi dan sikap memberontak. Kehidupan sehari-harinya berjalan dengan jam yang terasa benar berbeda dari negara lain di Eropa. Bayangkan Anda sedang makan malam, lalu sadar matahari masih terang pada pukul 10 malam. Banyak pengunjung yang datang ke Spanyol sering bertanya, kenapa negara ini selalu berjalan sangat larut? Jawabannya adalah sebuah kesalahan dari 70 tahun lalu yang tidak pernah benar-benar diperbaiki. Secara letak geografis, Spanyol seharusnya berada di zona waktu yang sama dengan Inggris dan Portugal, karena posisinya sejajar. Namun pada tahun 1940, diktator Francisco Franco memajukan jam Spanyol 1 jam ke depan agar sejalan dengan Jerman Nazi. Perangnya berakhir, tetapi jamnya tidak pernah dikembalikan. Selama puluhan tahun, pola hidup sehari-hari ikut bergeser. Makan siang menjadi pukul 2 siang. Waktu siesta memanjang sepanjang sore, dan makan malam mundur ke pukul 9 atau 10 malam. Saat ini, walaupun banyak orang Spanyol sadar ada ketidaksesuaian itu, mereka tetap menyukai matahari terbenam yang lambat. Malam musim panas terasa sangat panjang, dan teras kafe tetap ramai sampai jauh lewat tengah malam. Apakah mereka akan pernah mengubahnya? Setiap beberapa tahun, para politisi membahas kemungkinan kembali ke Greenwich Mean Time. Namun pemilik resor dan para turis sangat menentangnya, karena malam yang panjang itu sudah menjadi bagian dari pesona Spanyol. Setiap bulan Juli, di kota kecil Las Neves di Galicia, orang-orang yang masih hidup berbaring di dalam peti mati, lalu diarak melewati jalan dalam sebuah prosesi yang hikmat. Ini bukan seni pertunjukan dan bukan juga lelucon. Ini adalah festival keagamaan berusia ratusan tahun untuk menghormati Santa Marta, yang dipercaya melindungi manusia dari kematian. Para peserta, yang seringkali adalah orang yang selamat dari kecelakaan atau penyakit berat, benar-benar berterima kasih kepada Santa itu karena hidup mereka diselamatkan. Dengan cara simbolis seolah-olah mereka kembali dari kematian, prosesi ini terasa menyeramkan, tetapi juga anehnya menguatkan hati. Keluarga menangis, orang asing bersorak, lonceng berbunyi. Setelah semuanya selesai, banyak peserta mengatakan mereka merasa jauh lebih bersyukur hanya karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kalau Anda berada di Las Neves, apakah Anda berani ikut festival ini? Tulis saja ya atau tidak di kolom komentar. Kami benar-benar ingin tahu jawaban Anda. Sebelum kita masuk ke budaya tidur siang legendaris di Spanyol, luangkan sebentar untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, para pengikut terbaik. Siesta terkenal di Spanyol bukan sekadar stereotip, itu memang nyata. Dan di beberapa kota bahkan dilindungi oleh aturan hukum. Di Desa Ador, misalnya, ada peraturan setempat yang mewajibkan suasana tenang dari pukul 2 sampai 5 sore agar warga bisa tidur siang. Istirahat di tengah hari ini menjelaskan kenapa jam makan dan kehidupan malam di Spanyol berlangsung begitu larut. Toko tutup, jalanan sepi, dan seluruh negara seperti melambat bersama-sama. Para turis sering mengira semuanya tutup tanpa alasan. Tetapi bagi orang Spanyol, irama hidup seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang lebih menarik, kebiasaan ini ternyata juga baik untuk kesehatan. Sejumlah penelitian mengaitkan tidur siang dengan stres yang lebih rendah dan kesehatan jantung yang lebih baik. Dalam budaya yang menghargai kenikmatan hidup, makanan, keluarga, dan percakapan, siesta bukan tanda kemalasan. Ini adalah cara pandang hidup. Setiap bulan Agustus, kota tenang.
Bunyol berubah menjadi kekacauan saat La Tomatina dimulai, yaitu perang tomat terbesar di dunia. Lebih dari 150.000 kilogram tomat yang sudah terlalu matang dilemparkan ke seluruh jalan, membasahi ribuan peserta dengan bubur merah dari ujung kepala sampai kaki. Asalnya bagaimana? Semua bermula dari perkelahian makanan spontan pada tahun 1945 saat ada parade. Lalu kebiasaan itu terus bertahan. Sekarang acara ini menjadi festival berbayar yang menarik orang dari berbagai negara. Setelah selesai, warga setempat menyemprot jalanan dengan air. Dan keesokan paginya kota kembali tenang dengan bau samar seperti saus pasta. Festival ini kotor, aneh, dan menjadi salah satu tradisi paling ceria di Spanyol. Apakah Anda mau ikut? Tulis nomor 5 di komentar kalau Anda tertarik. Saat tengah malam tiba pada malam tahun baru, orang Spanyol tidak langsung berciuman atau membuka sampahnya. Mereka lebih dulu makan 12 buah anggur. Satu untuk setiap dentang jam. Setiap buah anggur melambangkan keberuntungan untuk 1 bulan di tahun yang akan datang. Tradisi ini berasal dari awal tahun 1900-an. Mungkin sebagai cara cerdas para petani anggur menjual hasil panen berlebih. Sekarang tradisi ini dijalani dengan serius. Kalau Anda melewatkan 1 anggur, atau gagal menghabiskan semuanya sebelum dentang terakhir, kepercayaan lama mengatakan Anda sedang mengundang kesialan. Melihat ribuan orang di alun-alun Puerta del Sol di Madrid mengunyah anggur dengan panik, terasa lucu sekaligus menyentuh. Seperti harapan bersama untuk mendapatkan nasib baik. Spanyol termasuk salah satu negara yang paling menerima tubuh manusia apa adanya. Ketelanjangan di ruang publik legal di seluruh negeri, dan pantai naturis seperti Vera Playa menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Di sana, Anda bisa berjemur, berbelanja, atau bahkan makan tanpa pakaian. Dan tidak ada yang merasa itu aneh. Bahkan jauh dari pantai, desa seperti El Fonol juga menjalani gaya hidup tanpa pakaian. Warganya bertani, berbelanja, dan bersosialisasi dalam keadaan telanjang. Karena mereka melihatnya sebagai bentuk kembali ke alam, bukan sebagai pernyataan politik. Bagi orang luar, hal ini bisa terasa mengejutkan. Bagi orang Spanyol, ini hanyalah kebebasan. Di Spanyol, kehidupan malam tidak dimulai pukul 9, tetapi dimulai saat tengah malam. Bar tetap buka sampai matahari terbit, dan bahkan orang yang lebih tua juga ikut menikmati suasana. Kota seperti Madrid dan Ibiza memang sudah terkenal. Tetapi kota-kota kecil pun sering mengadakan festival semalam suntuk yang disebut fiestas. Tempat seluruh keluarga menari bersama di jalanan. Kecintaan pada perayaan ini bukan sesuatu yang sesekali terjadi, melainkan bagian dari budaya. Spanyol memiliki lebih dari 15.000 fiesta resmi setiap tahun, mulai dari prosesi keagamaan sampai perang anggur. Di sini, hidup tidak diatur mengikuti pekerjaan. Justru pekerjaanlah yang disusun mengikuti kehidupan. Saat banyak orang luar membayangkan perempuan Spanyol, mereka sering melihat penari flamenco dengan gaun merah atau bintang film yang glamour. Kenyataannya jauh lebih menarik dan juga lebih memberi harapan. Dalam 50 tahun terakhir, perempuan Spanyol mengalami salah satu perubahan sosial paling besar di Eropa. Pada masa diktator Franco dari tahun 1939 sampai 1975, hak perempuan sangat dibatasi. Mereka tidak bisa membuka rekening bank tanpa izin suami, dan perceraian dianggap ilegal. Namun hanya dalam 2 generasi, Spanyol berubah menjadi salah satu negara paling maju dalam kesetaraan gender. Sekarang, hampir 60% mahasiswa di universitas adalah perempuan. Dan jumlah perempuan dalam politik serta dunia bisnis terus meningkat. Perempuan Spanyol memimpin perusahaan rintisan teknologi, mengelola rumah mode besar, dan menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan. Namun di luar angka-angka itu, hal yang paling sering membuat orang asing terkesan adalah rasa percaya diri dan keaslian mereka. Mereka nyaman dengan kecantikan alami, riasan tipis, kulit yang hangat karena matahari, dan rambut yang sering dibiarkan terurai apa adanya.
Gaya hidup Mediterania mendorong orang untuk lebih sering berada di luar rumah, berjalan kaki kemana-mana, dan makan makanan segar yang membentuk kesehatan alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Secara budaya, perempuan Spanyol menghargai kemandirian sambil tetap sangat dekat dengan keluarga. Sangat biasa melihat 3 generasi makan bersama sampai larut malam. Nenek, ibu, dan anak perempuan membawa pandangan yang berbeda, tetapi tetap berbagi kehangatan yang sama terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak pria dan wanita asing sering berkata bahwa perempuan Spanyol mampu memadukan kekuatan dan daya tarik. Bukan karena ingin mengesankan orang lain, tetapi karena mereka berani menjadi diri sendiri. Bagi pengunjung dari negara yang terobsesi pada standar kecantikan masa muda, Spanyol terasa menyegarkan. Di sini, menua dengan anggun bukan hanya diterima, tetapi juga dihargai. Banyak orang mengira bahasa Inggris menguasai dunia. Tetapi jika dilihat dari jumlah penutur asli, bahasa Spanyol berada di posisi kedua setelah Mandarin, dengan sekitar 485 juta penutur asli. Bahasa Spanyol digunakan di wilayah yang sangat luas, mulai dari Eropa, Amerika Tengah dan Selatan, sampai sebagian wilayah Amerika Serikat. Jangkauan bahasa ini berasal dari masa kekaisaran kolonial Spanyol yang pada puncaknya membentang di Amerika, Afrika, dan Asia. Walaupun sejarah juga mengingat sisi gelap penjajahan, masa itu meninggalkan satu bahasa bersama yang menghubungkan banyak budaya, dari Meksiko sampai Argentina hingga Filipina. Bagi para pelancong, ini berarti belajar bahasa Spanyol membuka akses ke 21 negara dan juga banyak komunitas di Amerika Serikat. Berbeda dengan bahasa Inggris yang memiliki perbedaan pengucapan sangat besar antar wilayah, berbagai dialek bahasa Spanyol masih tetap mudah dipahami satu sama lain. Seseorang dari Madrid tetap bisa bercakap dengan mudah dengan orang dari Bogota atau Buenos Aires, walaupun logat mereka berbeda. Menariknya, orang Spanyol sendiri sering terkejut melihat sejauh mana bahasa mereka berkembang di tempat lain. Bahasa Spanyol di Amerika Latin menyerap kata-kata asli penduduk setempat, irama Afrika, bahkan istilah gaul dari bahasa Inggris. Lalu semuanya kembali memengaruhi Spanyol lewat musik dan budaya populer. Pikirkan saja bintang global seperti Shakira atau Rosalia yang membawa banyak warna dari dunia berbahasa Spanyol ke dalam musik mereka. Bagi pelancong yang lebih tua dan sedang mempertimbangkan pindah atau tinggal lebih lama di Spanyol, luasnya penggunaan bahasa ini membuatnya bukan sekadar berguna di satu negara, tetapi seperti kunci menuju jaringan budaya yang jauh lebih besar. Dan karena bahasa Spanyol bersifat fonetis, kata-kata biasanya diucapkan seperti cara penulisannya. Bahasa ini termasuk lebih mudah dipelajari, bahkan saat usia sudah tidak muda lagi. Namun bahasa Spanyol bukan satu-satunya bahasa resmi di negara ini. Spanyol adalah gabungan banyak wilayah bersejarah, dan masing-masing memiliki bahasa sendiri serta rasa identitas yang sangat kuat. Di Catalonia, Anda akan mendengar bahasa Catalan, yaitu bahasa Roman yang lebih dekat ke bahasa Prancis dan Italia daripada ke bahasa Spanyol Kastilia. Di Galicia, orang berbicara dalam bahasa Galicia yang memiliki akar dekat dengan bahasa Portugis. Di wilayah Basque, keadaannya menjadi jauh lebih unik. Euskara atau bahasa Basque adalah bahasa yang tidak berkerabat dengan bahasa lain manapun di bumi. Euskara sudah ada sebelum bahasa-bahasa Indo-Eropa menyebar di Eropa. Para ahli bahasa sampai sekarang masih mencoba memahami asal-usulnya. Beberapa teori mengatakan bahasa ini adalah sisa dari masyarakat pemburu dan pengumpul pertama di Eropa yang bertahan di lembah pegunungan selama ribuan tahun. Bahasa-bahasa ini bukan sekadar hal menarik untuk dipelajari di kelas. Semuanya membentuk kehidupan sehari-hari dan juga politik. Papan jalan ditulis dalam 2 bahasa. Sekolah mengajarkan bahasa daerah bersama bahasa Kastilia. Gerakan kemerdekaan, terutama di Catalonia, banyak mendapatkan kekuatannya dari usaha menjaga bahasa dan budaya. Bagi seorang pelancong, mendengar banyak bahasa dalam satu negara bisa terasa membingungkan.
tetapi juga memperkaya pengalaman. Hal itu mengingatkan kita bahwa Spanyol bukan satu bentuk yang seragam, melainkan seperti mozaik berbagai bangsa yang hidup bersama. Sebuah kenyataan yang tersembunyi di balik label sederhana bernama Spanyol. Semua orang mengenal La Tomatina, tetapi hanya sedikit orang luar yang pernah mendengar Jaramplas. Festival liar lempar lobak yang diadakan setiap Januari di desa terpencil Piornal, wilayah Extremadura. Satu orang sukarelawan, ya benar-benar sukarelawan, bersedia mengenakan kostum Jaramplas. Sosok mirip iblis bertanduk yang ditutupi potongan kain warna-warni. Selama 2 hari, ia berjalan di jalan desa sambil memukul drum. Sementara ratusan warga melemparinya dengan bertonton lobak keras seperti batu. Apa maknanya? Para sejarawan belum benar-benar sepakat. Ada yang menelusurinya sebagai hukuman untuk seorang pencuri dalam legenda lama. Ada juga yang percaya festival ini melambangkan pengusiran roh jahat dari tengah masyarakat. Apapun asalnya, ini adalah kehormatan yang keras dan menyakitkan. Warga memakai lapisan pelindung di balik kostum, tetapi memar hampir pasti tetap didapat. Bagi warga Piornal, menjadi Jaramplas adalah impian seumur hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah campuran antara pengorbanan dan kebanggaan, dan sangat khas Spanyol. Menyatukan humor, rasa sakit, dan tradisi dengan cara yang sulit ditemukan di budaya lain. Saat Anda berada di Madrid nanti, Anda wajib melihat satu bagian sejarah yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Sobrino de Botín. Tempat ini diakui secara resmi oleh Guinness World Records sebagai restoran tertua di dunia yang terus beroperasi tanpa pernah menutup pintunya. Kisahnya dimulai pada tahun 1725. Ketika seorang pria Prancis bernama Jean Botin dan istrinya membukanya, awalnya dengan nama Casa Botin. Setelah mereka meninggal, keponakan mereka mengambil alih dan dengan cerdas mengganti namanya menjadi Sobrino de Botín, yang secara harfiah berarti keponakan Botin. Dan nama itu bertahan sampai hari ini. Namun bagian paling menakjubkan ada di sini. Oven kayu restoran itu terus menyala tanpa henti sejak hari pertama mereka buka. Bayangkan saja, api yang sama sudah memasak makanan selama hampir 300 tahun. Oven legendaris inilah yang dipakai untuk menyempurnakan babi panggang mudanya yang terkenal. Namun untuk hidangan khasnya, Anda perlu mencoba sopa de ajo. Ini adalah sup bawang putih yang hangat dan menenangkan dengan telur rebus lembut di dalam kaldu ayam. Lalu diberi sedikit sherry. Rasanya benar-benar mewakili Spanyol lama dan sangat lezat. Bayangkan sebuah bangunan yang sudah dibangun selama hampir 150 tahun. Itulah kenyataan Sagrada Familia, Basilika Katolik besar di Barcelona. Bangunan ini adalah karya luar biasa dari arsitek legendaris Antoni Gaudi, yang terkenal karena desainnya terinspirasi dari bentuk alam yang mengalir dan organik. Hebatnya lagi, bangunan ini sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO, meskipun sampai sekarang masih dalam proses pembangunan. Perjalanannya sangat panjang dan penuh drama, dengan banyak hambatan besar seperti Perang Saudara Spanyol, saat kaum anarkis membakar bengkel kerja dan menghancurkan rencana asli Gaudi. Lalu datang 2 perang dunia dan pandemi COVID-19. Dan semua itu membuat prosesnya berjalan sangat lama. Harapan saat ini adalah menyelesaikan struktur utamanya pada tahun 2026. Tanggal yang juga akan menandai 100 tahun wafatnya Gaudi. Apakah target besar itu akan tercapai? Tidak ada yang benar-benar tahu. Sementara itu, bangunan menakjubkan ini, yang dibiayai sepenuhnya dari sumbangan dan penjualan tiket, sudah menjadi lokasi pembangunan paling banyak dikunjungi di dunia. Lagu kebangsaan Spanyol, Marcha Real atau Mars Kerajaan, adalah salah satu dari sangat sedikit lagu kebangsaan di dunia yang tidak memiliki lirik resmi. Hal ini menempatkan Spanyol dalam kelompok yang sangat langka bersama hanya 3 negara lain, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, dan San Marino. Jadi, jika suatu hari Anda menonton pertandingan olahraga besar, Anda akan melihat sesuatu yang unik saat para pemain Spanyol berdiri dengan bangga dalam diam,
Seluruh penonton justru ikut bergabung dengan cara mendendangkan melodinya bersama-sama. Bukan berarti tidak pernah dicoba. Selama berabad-abad, beberapa penyair dan politikus pernah berusaha menulis lirik untuk lagu kebangsaan ini. Bahkan, lagu ini sempat memiliki lirik pada masa diktator Franco. Tetapi lirik itu dibuang setelah kekuasaannya berakhir, karena dianggap terlalu politis. Sejak saat itu, belum ada versi baru yang berhasil mendapat persetujuan resmi dari pemerintah Spanyol. Sisi baiknya, warga Spanyol tidak perlu mengalami momen canggung karena lupa lirik lagu kebangsaan mereka sendiri. Lagi pula, Anda tidak mungkin salah menyanyikan lirik jika memang tidak ada lirik sama sekali. Spanyol memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia, bersaing dengan Jepang. Rata-rata orang Spanyol hidup sekitar 84 tahun. Tetapi umur panjang di sini bukan hanya soal banyaknya tahun hidup, melainkan juga soal kualitas hidup. Rahasianya ada pada 3 hal. Pola makan Mediterania. Hidangan mereka berpusat pada minyak zaitun, ikan segar, sayuran musiman, kacang-kacangan, dan anggur dalam jumlah sedang. Makanan olahan jarang menjadi bagian utama. Pola makan seperti ini melindungi jantung dan membantu menurunkan risiko penyakit kronis. Gaya hidup aktif setiap hari. Orang Spanyol berjalan kaki kemana-mana, dari alun-alun kota yang ramai sampai jalur pegunungan. Gerak tubuh sudah menjadi bagian alami dari rutinitas mereka. Bahkan orang yang lebih tua tetap aktif secara fisik hingga usia 70 dan 80 tahun. Hubungan sosial. Mungkin inilah yang paling penting. Di Spanyol, hubungan antar manusia benar-benar diprioritaskan. Makan keluarga yang panjang, bar yang ramai, festival kota, semua membuat hidup dibangun di atas kebersamaan, bukan kesendirian. Penelitian dari University of Washington menunjukkan bahwa jika orang Amerika meniru gaya hidup Spanyol, terutama pola makan dan kebiasaan sosial mereka, usia hidup bisa bertambah 6-8 tahun. Itu bukan hanya umur panjang, itu adalah cara hidup yang lebih baik. Bagi banyak penonton yang sedang mempertimbangkan masa pensiun atau perjalanan panjang, fakta ini mungkin menjadi penentu. Spanyol sangat terjangkau dibandingkan negara-negara lain di Eropa Barat. Di kota besar seperti Madrid atau Barcelona, satu orang bisa hidup nyaman dengan sekitar 2.000 sampai 2.500 dolar per bulan. Sewa apartemen satu kamar di pusat Madrid berada di sekitar 1.000 dolar. Tetapi di kota yang lebih kecil seperti Valencia, Sevilla, dan Granada, biayanya turun menjadi 600 dolar atau bahkan kurang. Jika Anda pindah ke pedesaan, Anda bisa menemukan rumah desa yang indah dengan harga di bawah 500 dolar. Makanan juga ramah di kantong. Satu menu del dia yang mengenyangkan, yaitu makan siang 3 hidangan. Harganya sekitar 12-15 dolar, termasuk anggur. Pasar hasil tani menawarkan buah dan sayur musiman dengan harga jauh lebih murah daripada supermarket di Amerika Serikat. Lalu transportasi umum. Satu kali naik metro di Madrid sekitar 1 dolar 50 sen dan tiket bulanan sekitar 55 dolar. Kejutan sebenarnya adalah kualitas hidupnya. Cuaca indah, budaya yang kaya, layanan kesehatan untuk semua, dan ritme hidup yang santai. Bagi pensiunan atau pekerja digital yang berpindah-pindah, Spanyol memberi kenyamanan dan semangat hidup yang sering terasa sulit ditemukan di tempat lain dengan anggaran yang sama. Dari misteri bahasa sampai perang sayuran, dari lari banteng yang berani sampai gaya hidup panjang umur, Spanyol selalu menentang dugaan orang di setiap belokan. Ini adalah negara yang memadukan tradisi kuno dengan energi modern. Tempat hidup terasa lebih lambat, tetapi entah bagaimana juga, terasa lebih penuh. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Bisakah Anda membayangkan diri ikut La Tomatina atau berbaring di dalam peti mati di Las Neves? Kami selalu senang mendengar pendapat Anda. Dan jangan lupa berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi kami. Semoga Anda selalu mendapat yang terbaik. Terima kasih sudah menonton.
Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.